Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami mahasiswa Universitas IFAD Semarang, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Geografi. Pada video kali ini, kami akan memberitahukan apa saja sih yang menarik dari geografi. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari berikut ini. There's no going back. Apa sih yang menarik dari geografi dan apa saja yang dipelajari? Oke, mari kita bahas. Mahasiswa jurusan geografi tentu paham betul dengan dunia lingkungan, dimulai dari menjaga hingga melestarikannya. Geografi merupakan studi yang mempelajari bumi, termasuk persoalan fenomena alam dan lingkungan. Geografi adalah salah satu ilmu di dalam bidang IPS yang secara khusus mempelajari mengenai bentang lahan dan segala hal yang berhubungan dengan fisik bumi. Masuk ke jurusan geografi akan dibekali pemahaman mengenai iklim, topografi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan geografi. Kebanyakan orang ketika mendengar istilah geografi, mereka langsung mulai berpikir tentang peta. Tetapi sebenarnya lebih dari itu. Untuk memahami mengapa mempelajari geografi itu penting, kita harus terlebih dahulu memahami definisinya. Jangan kira kuliah di pendidikan geografi cuma praktikum, ngerjain tugas, pulang, kuliah, begitu-begitu saja selama kuliah. Kalian juga bisa berprestasi dalam banyak hal, bisa di dunia organisasi, penelitian, olahraga, kesenian, atau dalam dunia wirausaha. Bekalnya udah didapat saat di bangku perkuliahan, diajari mencintai lingkungan, kekayaan alam, dan berinteraksi sosial. Kalian kudu wajib, yakin, dan sadar bahwa sekarang eranya digital yang melek akan spasial atau keruangan. Sedikit-sedikit buka map, sedikit-sedikit tanya peta. Mau makan di tempat enak, tapi nggak tahu tempatnya, buka peta. Mau berangkat kuliah atau kerja, tapi takut kena macet, buka traffic jam di aplikasi peta. Mau pesen makanan atau minuman yang siap antar dan murah ongkirnya pun, lihat aplikasi berbasis peta. Bahkan, mau tahu lokasi si doi pun, kita lihat peta. Gak kebayang kan, tanpa peta, kita seperti apa? Berarti gak salah dong, kita belajar di bangku perkuliahan pasti selalu berhubungan dengan peta atau data spasial. Mainannya gak tanggung-tanggung loh, citra udara atau satelit, drone, bahkan teodolit. Karena itu, jangan marah ya kalau sering dianggap peta berjalan. Di era digital yang semakin canggih seperti sekarang ini, menjadi pembisnis tidak harus modal besar atau memiliki ide awal yang cemerlang. Namun, bisa juga dimulai dari keberanian serta inovasi untuk memberikan solusi atas masalah sehari-hari. Di era teknologi ini, seorang technopreneur memulai bisnisnya hanya dengan ide brainstorming. Dia mengidentifikasi praktikum saat ini dan menilai beberapa ide baru untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Geografi adalah studi tentang tempat, lanskap, lingkungan, dan orang, dan bagaimana mereka saling mempengaruhi dari waktu ke waktu hingga menjadi seperti sekarang ini. Ini menggabungkan ilmu alam dan ilmu sosial dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh bidang sains lain. Pertama, untuk mempelajari dan memahami bagaimana sistem fisik dasar dunia bekerja dan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Kedua, untuk mempelajari tentang budaya lain, tempat tinggal mereka, dan bagaimana lokasi dan iklim mereka mempengaruhi gaya hidup mereka. Ketiga,
untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masyarakat dan mengapa mereka tinggal di tempat tertentu. Keempat, untuk lebih memahami mengapa dan bagaimana saling ketergantungan global telah tumbuh. Terobosan teknologi di bidang transportasi tidak hanya membuat dunia ini terasa kecil, tetapi juga menciptakan masyarakat yang bergantung pada sumber daya eksternal. Kelima, untuk lebih menghargai bumi sebagai rumah kita dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keterbatasannya. Kita sebagai mahasiswa pendidikan geografi juga belajar tentang technopreneurship loh. Technopreneur adalah perpaduan dari dua kata, teknologi dan entrepreneur, yang dapat diartikan sebagai bisnis berbasis teknologi. Hal yang perlu diperhatikan sebagai seorang entrepreneur adalah mengidentifikasi dan mengevolusi peluang pasar, menemukan solusi-solusi untuk mengisi peluang pasar tersebut, memperoleh sumber daya yang diperlukan manusia, mengelola sumber daya dari tahap awal ke fase bertahan dan fase pengembangan. Yang terakhir, mengelola resiko yang berhubungan dengan bisnisnya. Sebagai calon pendidik, kita juga harus bisa berwirausaha. Salah satunya ialah berbisnis tanaman hias. Hal yang perlu diperhatikan dalam berbisnis tanaman hias ialah pemilihan jenis tanamannya dan juga jenis tanahnya. Tanah geluh sangat cocok ditanami tanaman hias karena memiliki kandungan yang terdiri dari pasir, debu, tanah liat, dan humus dalam komposisi yang seimbang. Berikut kandungan tanah geluh. Yang pertama, tingkat pH yang tinggi. Kondisi pH berpengaruh pada kemampuan tanaman untuk tumbuh menjadi nutrisi untuk organisme lain seperti cacing tanah. Yang kedua, tingkat kalsium yang tinggi. Tanah geluh tinggi memiliki kalsium yang lebih tinggi dibanding beberapa jenis tanah lain. Seperti manusia, tumbuhan pun membutuhkan mineral seperti kalsium untuk bertumbuh. Kalsium pada tumbuhan membantu menjaga keseimbangan kandungan kimia pada tanah. Kalsium juga memastikan tanah mampu menyerap air dan menciptakan ruang sehingga akar mendapatkan pasokan oksigen. Untuk jenis tanamannya, salah satunya kita memilih aglonema. Aglonema merupakan tanaman hias yang berwarna-warni dengan daun bermotif mencolok. Tanaman ini mudah sekali tumbuh dalam kondisi lembab dan kering. Karena sangat santai, aglonema sangat cocok untuk ruang tamu atau kantor modern, kamar tidur redup, atau ruang belajar yang nyaman. Untuk perawatan aglonema juga sangat mudah loh. Yang pertama, jauhkan dari sinar matahari langsung. Sinar matahari yang cukup adalah kunci keberhasilan merawat aglonema. Paparan sinar matahari secara langsung dapat membuat warna daun jadi kuning dan layu. Yang kedua, hindari suhu terlalu dingin. Aglonema tak akan bertahan hidup di suhu udara rendah atau di bawah 16 derajat Celcius. Menghindari suhu terlalu dingin jadi salah satu tips merawat aglonema. Yang ketiga, tidak terlalu sering disiram. Aglonema terkenal sebagai salah satu tanaman anti manja. Anda tak perlu menyiramnya setiap hari. Alih-alih menyiramnya setiap hari, Anda hanya perlu memastikan ketersediaan nutrisi dan cairan yang cukup selama musim kering. Anda cukup menyiramnya 2-3 kali dalam sepekan. Namun, jika musim penghujan tiba, Anda perlu mengurangi asupan cairan untuk aglonema. Anda hanya perlu menyiramnya 1-2 kali dalam sepekan. Yang keempat, atur kelembapan tanah. Aglonema membutuhkan kelembapan udara yang tepat. Terlalu kering akan membuat aglonema tidak segar. Sementara, jika terlalu basah, maka akar tanaman akan membusuk. Yang kelima, beri pupuk. Pupuk ibarat vitamin bagi tanaman. Pastikan kebutuhan vitamin aglonema tercukupi.
Anda bisa menggunakan pupuk alami seperti pupuk kompos untuk aglonema. Kendati demikian, Anda juga perlu menghindari pemberian pupuk berlebih karena dapat mengganggu proses pertumbuhannya. Yang keenam, gunakan tanah organik. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, tanah galuh sangat cocok untuk pertumbuhan aglonema. Tanah organik sangat direkomendasikan untuk tanaman aglonema. Tanah yang telah maupun sedang mengalami dekomposisi dapat membuat aglonema tumbuh dengan subur dan sehat. Yang ketujuh, rutin basmi hama. Seperti tanaman lainnya, hama bisa mengganggu kesuburan tanaman aglonema. Untuk itu, Anda perlu memastikan kondisi daun dan batang aglonema terbebas dari hama. Misalnya, laba-laba, kutu, tungau, hingga ulat bulu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Ayus.